Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memperkenankan kita berjumpa di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini mari kita sediakan hati dan diri kita bersama-sama untuk dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan yang memperkenankan kami sekalian dapat ada sebagaimana kami ada. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu bersabar menanti Tuhan. Sekali lagi tema firman Tuhan, bersabar menanti Tuhan. Mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Yesaya 30 ayat 18. Yesaya 30 ayat 18, demikian firman Tuhan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita dapat memperhatikan dua kali kata menanti-nantikan diulang di dalam Yesaya 30 ayat 18 ini. Kata menanti-nanti yang pertama berkaitan dengan Tuhan. Sedangkan kata menanti-nantikan yang kedua berkaitan dengan orang percaya, berkaitan dengan umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, menanti-nantikan itu menunjukkan kepada bagaimana kesabaran kita di dalam menantikan Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang percaya, pagi hari ini kita belajar kata menanti-nantikan di dalam kalimat sebab Tuhan menanti-nantikan saatnya. Kata menanti-nantikan itu memiliki beberapa pengertian. Di dalam terjemahan asli bahasa Ibrani diartikan dengan menunggu. Diartikan juga dengan lama. Diartikan juga dengan lambat, menangguh, atau berlama-lama. Nah, dari hal ini kita dapat memberikan satu kesimpulan bahwa sebagai orang-orang percaya kita perlu sabar di dalam menantikan Tuhan. Karena apa? Waktunya Tuhan itu lama. Waktunya Tuhan itu harus kita tunggu. Waktunya Tuhan itu apa? Berlama-lama, lambat. Kadangkala apa? Tuhan menunda, menangguhkan. Itu sebabnya perlu ada sebuah kesabaran di dalam hidup kita untuk menanti-nantikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, mengapa kita harus sabar menantikan Tuhan di dalam hidup ini? Karena apa? Kita sadar bahwa kita manusia ini, kita lebih suka sesuatu yang apa? Yang instan. Yang apa? Langsung jadi. Tapi Tuhan itu bekerja dengan waktunya yang lama. Tujuannya supaya apa? Memproses saudara dan saya di dalam kita menanti-nantikan Tuhan di dalam hidup ini. Nah, pagi hari ini kita harus sabar menantikan Tuhan. Dan Tuhan bekerja menurut waktunya. Tujuannya untuk apa? Yang pertama tujuannya adalah karena Tuhan ingin menguji iman kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, waktu Tuhan yang seolah-olah lama, waktu Tuhan yang seolah-olah Tuhan itu menunggu, waktu Tuhan yang seolah-olah lambat, kadangkala apa? Tuhan menunda, menangguhkan. Tuhan ingin apa? Menguji iman kita. Sejauh mana kita percaya kepada Tuhan. Bagaimana ketika doa-doa kita belum dijawab? Bagaimana ketika permohonan, pergumulan kita belum selesai? Masihkah kita percaya kepada Tuhan atau tidak?
Karena Tuhan punya waktu untuk apa? Menolong kita. Tuhan punya waktu untuk bekerja. Masihkah kita percaya kepada Tuhan atau tidak? Atau mungkin kita mulai menyangsikan Tuhan, meragukan Tuhan. Kita mungkin kecewa dan tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan menguji kita. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 bagian A di sana dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu jemaat, kalau kita sudah tidak lagi memiliki iman, karena apa? Tuhan bekerja dengan caranya, dan kita tidak mau menunggu, kita tidak mau bersabar menanti Tuhan, dan kita tidak lagi mau mempercayai Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami pertolongan, mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Yang kedua, bagaimana kita menunggu, bersabar menunggu, menanti waktunya Tuhan di dalam hidup ini. Mengapa Tuhan begitu lama? Yang kedua, yaitu karena Tuhan mau menguji ketekunan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita perlu bertekun di dalam Tuhan. Hari ini, mungkin Tuhan belum mendengar, mungkin Tuhan belum menjawab, mungkin Tuhan belum menolong. Tapi Tuhan mau kita bertekun di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Amsal 8 ayat 17 berkata, ya, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Orang yang tekun pasti mendapat Tuhan. Kalau kita mendapat Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Pasti Tuhan akan memberikan apa? Solusi, jalan keluar bagi kita. Tuhan akan menjawab apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kita, isi hati kita. Yang terpenting bagi kita hari ini yaitu apa? Belajar bertekun di dalam Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, firman Allah berkata bahwa ya, orang-orang yang mengundurkan diri Tuhan tidak berkenan, tapi Tuhan berkenan kepada orang-orang yang bertekun di dalam Tuhan. Sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, hari-hari yang kita jalani ini, tetaplah bertekun. Apapun keadaan, apapun kondisi, apapun situasi, tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, dalam kita sabar menanti waktunya Tuhan. Kenapa waktunya Tuhan begitu lama, lambat? Kadang-kala Tuhan menunda, menangguhkan. Karena Tuhan ingin menguji kesetiaan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya, apapun kondisi dan keadaan kita, tetaplah setia di dalam Tuhan. Ya, menjadi orang yang setia bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 30 ayat 18 bagian akhir di sana dikatakan, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Diberkatilah semua orang yang menunggu Tuhan. Nah, kita mau menjadi orang yang setia atau tidak? Itu kembali kepada diri kita. Menjadi orang yang setia tidak mudah. Tapi memang itu yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Karena Tuhan sedang menguji kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Mika 7 ayat 7 berkata, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Aku menunggu-nunggu Tuhan. Karena Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang mendengar. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, masihkah kita mau menanti Tuhan atau tidak? Masihkah kita mau sabar menunggu Tuhan atau tidak? Kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi pagi hari ini, firman Allah berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, marilah terus menunggu Tuhan, menanti Tuhan. Dengan waktunya Tuhan menolong saudara dan saya. Karena di tengah-tengah saat dan waktunya Tuhan menolong kita, Dia sedang menguji iman kita, Dia sedang menguji ketekunan kita, dan Dia sedang menguji kesetiaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami
mau melangkah bersama Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.